Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Furirati Bangkis, NIM 211910075, kelas A sore semester 2, Prodi Matematika, Fakultas MIPA dan Teknologi, KIP PGRI Pontianak. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diaku oleh Bapak Abdillah Magister Pendidikan. Dan video pembelajaran ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Materi yang saya buat tentang konsep hadis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Oke. Selanjutnya kita akan memulainya dengan membuat peta konsep dari pelajaran kita. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian hadis. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu hadis. Dan sebab dinamakan hadis. Yang selanjutnya ada pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis. Berikutnya kita akan membahas tentang kitab dan tingkatan hadis. Kitab-kitab dan tingkatan hadis. Nah, dan ada submateri berikutnya yaitu kedudukan hadis dalam ajaran agama. Hadis dalam ajaran agama. Nah, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk hadis. Nah, pada pengertian hadis ini terbagi menjadi dua submateri, yaitu pengertian secara etimologis dan yang kedua ada pengertian secara terminologi dan perkembangan ilmu hadis dan sebab dinamakannya hadis.
pembagian ilmu hadis. Nah, pembagian ilmu hadis ini ada dua, yaitu ilmu dirayah hadis dan ilmu riwayah hadis. Nah, pada materi kitab-kitab dan tingkatan hadis terdapat submaterinya dua, yaitu kitab hadis yang muktabar dan tingkatan-tingkatan hadis. Tingkatan hadis. Pada kedudukan hadis dalam ajaran Islam, yaitu terdapat 5 submateri, yaitu yang pertama, hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap ajaran terhadap Al-Quran. Yang keempat yaitu berdasarkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis ini ada dua, yaitu hadis qauliyah dan hadis bentuk-bentuk hadis ini ada 3, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah atau fi'il, dan yang ketiga yaitu hadis takriri. Nah, pada materi kitab-kitab dan tingkatan hadis terdapat submaterinya dua, yaitu kitab hadis yang muktabar dan tingkatan-tingkatan hadis. Tingkatan hadis. Pada kedudukan hadis dalam ajaran Islam, yaitu terdapat 5 submateri, yaitu yang pertama, hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis
hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap ajaran terhadap Al-Quran. Yang keempat yaitu berdasarkan dalil Rasulullah SAW. Dasarkan dalil Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis itu ada 3, yaitu yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah atau fi'li, yang ketiga yaitu hadis takriri. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis secara etimologis. Nah, pengertian hadis secara etimologis itu, menurut Ibnu Mansur, hadis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis. Nah, kata al-hadis ini mengandung banyak arti, antara lain al-jadid, yaitu yang baru, dan al-qadim, yaitu yang lama. Nah, yang kedua yaitu pengertian secara terminologi. Nah, secara terminologi ini banyak sekali para ulama mendefinisikan tentang hadis. Salah satunya ulama usul fikih. Ulama usul fikih mendefinisikan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, dan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan hukum syara. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu hadis dan sebab dinamakannya hadis. Pada hakikatnya hadis itu adalah sesuatu kabar atau berita, baik itu yang baru terjadi maupun yang sudah terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan kepada kaum Ansor, "Apakah aku harus mengatakan? Apakah kamu berkehendak supaya aku menceritakan kepada kamu suatu hadis atau kabar dan berita-berita kejadian pada masa jahiliyah?" Nah, kemudian pemakaian kata hadis tadi berkembang menjadi dipakai pada masyarakat keagamaan tanpa memindahkan makna-maknanya yang secara umum tadi. Selanjutnya pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis itu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu dirayah hadis dan ilmu riwayah hadis. Nah, ilmu dirayah hadis itu ilmu yang digunakan untuk mengetahui sanad dan matanya suatu hadis tersebut. Tujuannya agar kita bisa mengetahui sahih atau tidaknya hadis tersebut. Nah, orang yang pertama kali menuliskan ilmu dirayah hadis ini adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramahurzi. Yang selanjutnya ilmu riwayah hadis. Nah, ilmu riwayah hadis ini adalah ilmu yang mencakup pembahasan tentang segala sesuatu yang dinukilkan dan diriwayatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu mengenai perbuatan, perkataan, tingkah laku, dan sifat-sifat beliau. Nah, objek pembahasan dari ilmu riwayah
hadis ini yaitu pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Tujuannya untuk menghindari kesalahan pada saat meriwayatkan hadis tersebut, menghindari kesalahan, kekeliruan dalam menukilkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang pertama kali menuliskan ilmu riwayat hadis ini yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kitab-kitab hadis dan tingkatannya. Kitab-kitab hadis dan tingkatannya itu yaitu terdiri dari kitab-kitab hadis yang muktabar. Apa itu kitab-kitab hadis yang muktabar? Nah, kitab-kitab hadis yang muktabar itu adalah kitab-kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut tadi bisa kita jadikan sebagai panutan atau hujah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada kitab-kitab hadis yang muktabar yaitu ada 6. Yang pertama itu kitab hadis dari Al-Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, kitab hadis Abu Dawud, kitab hadis An-Nasai, kitab hadis At-Tirmizi, dan kitab hadis Ibnu Majah. Nah, kitab hadis tadi yang saya sebutkan itu disebut dengan kitab hadis yang 6. Dengan nama lain yaitu Kutubus Sittah. Nah, oke, baiklah. Selanjutnya di tingkatan-tingkatan hadis. Tingkatan-tingkatan hadis itu yang pertama ada bobot hadis. Nah, bobot hadis itu ada 3. Yang pertama itu tingkatan derajat hadis yang paling tinggi yang disebut dengan a'la. Nah, tingkatan kedua yaitu yang menengah yang disebut awsat. Dan yang ketiga yaitu yang paling rendah disebut adna. Nah, ulama-ulama hadis banyak sekali membagikan tentang tingkatan-tingkatan hadis ini. Nah, saya akan membahas tentang 4 tingkatan hadis yang dibagi oleh ulama. Yang pertama itu tingkatan hadis dari hadis al-muwatta, terus hadis sahih Muslim, dan sahih al-Bukhari. Untuk tingkatan hadis yang kedua yaitu tingkatan sahih Sunan Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya tingkatan hadis yang ketiga. Tingkatan hadis yang ketiga yaitu seluruh musnad kecuali Musnad Ahmad. Nah, di sini hadis itu bercampur baur seperti hadis hasan, hadis sahih, dan hadis dhaif menjadi satu. Tingkatan hadis yang keempat yaitu tingkatan hadis yang sesuai dengan penyusunnya. Dengan maksud mereka itu mengumpulkan macam-macam hadis untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, di sini mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut supaya untuk menguatkan pendapat-pendapat mereka masing-masing sesuai dengan ilmu yang mereka dalami. Dan selanjutnya yaitu kita lanjut kepada kedudukan hadis dalam ajaran agama Islam. Yang pertama itu hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, apa itu hadis sebagai sumber hukum Islam? Nah, di sini hadis itu sebagai sendi atau suatu dasar syariat hukum Islam. Banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa hadis itu adalah sunnah dan merupakan salah satu dasar yang dijadikan hukum. Oleh karena itu, sunnah itu wajib diikuti sebagaimana kita mengikuti ajaran dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga
Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, di sini hadis sebagai sumber ajaran Islam ini adalah di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali dijelaskan bahwa menegaskan tentang kewajiban-kewajiban mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan menggandengkan Al-Quran dengan hadis-hadis tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 32 yang berbunyi, "Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Nah, dari ayat tadi, yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yaitu hadis itu mendampingi Al-Quran, kedudukannya itu disetarakan dengan Al-Quran. Nah, beberapa peranan hadis yaitu sebagai penguat dari firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya, hadis itu sebagai penjelas hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang memberi batas terhadap penjelasan di dalam Al-Quran, juga memberi batas terhadap hal-hal yang belum ada batasannya di dalam Al-Quran, atau dengan kata lain mempertegas ayat-ayat Al-Quran itu kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan dalil Rasulullah. Berdasarkan dalil Rasulullah itu di samping ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti semua yang disampingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga hadis yang menegaskan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang selanjutnya kita beralih pada bentuk-bentuk hadis. Sini ada bentuk hadis qauliyah. Nah, hadis qauliyah ini adalah hadis yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, baik itu yang berkaitan atau yang memuat berbagai maksud syarak maupun peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selanjutnya yaitu hadis fi'li. Nah, selanjutnya yaitu hadis fi'liyah atau hadis fi'li. Hadis fi'li ini adalah hadis yang berkaitan dengan sikap perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sikap, perilaku dan perbuatan Nabi itu menjadi panutan bagi para sahabatnya dan wajib diikuti bagi seluruh umatnya. Kita lanjutkan pada hadis takriri. Hadis takriri yaitu adalah sebuah hadis tentang ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua perbuatan, perkataan, tingkah laku yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi itu tidak beliau anggap benar atau salah, di mana beliau hanya melihat, tidak juga membenarkan, dan tidak ada penegasan tentang apa yang dilakukan sahabat itu. Nah, demikian tadi penjelasan dari materi kita hari ini. Pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar, dan akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.